Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrida Pratiwi dengan NIM 1057311114320. Saya bersama rekan saya yang bernama Ira Triani akan membahas siklus manajemen sumber daya manusia. Siklus manajemen sumber daya manusia merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang dibina oleh Ibu Idra Wahyuni SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan 3 submateri. Yang pertama, pengertian siklus manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, fungsi siklus manajemen sumber daya manusia. Dan yang ketiga, aktivitas siklus penggajian. Yang pertama, langsung saja, yaitu yang pertama, pengertian siklus manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen sumber daya manusia salah satu serangkaian aktivitas bisnis, operasi, pengelolaan data yang terkait terus-menerus dan berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai yang efektif. Manajemen sumber daya manusia secara umum merupakan sebuah upaya perusahaan untuk mengatur sumber daya manusia yang dimiliki. Semua masalah yang terjadi pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, atau semua tenaga kerja yang berhubungan dengan pekerjaan menjadi perhatian perusahaan. Yang kedua yaitu fungsi siklus manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM atau sumber daya manusia memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap usaha perusahaan dalam mempertujuan. Hal ini tentu saja tidak lepas dari peran fungsi manajemen sumber daya manusia yang membuat pengelolaan karyawan menjadi lebih mudah. Maka dari itu, ada beberapa fungsi-fungsi di siklus manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua perekrutan atau rekrutmen, yang ketiga seleksi, yang keempat orientasi, pelatihan atau pengembangan, yang kelima evaluasi kinerja, yang keenam fungsi kompensasi dan penggajian pada manajemen sumber daya manusia, yang ketujuh pengintegrasian, yang kedelapan pemeliharaan sumber daya manusia, yang kesembilan pemberhentian. Selanjutnya yaitu aktivitas siklus penggajian. Yang pertama, memperbarui data induk penggajian. Yang kedua, memperbarui pajak dan pengurangan gaji. Yang ketiga, memvalidasi data waktu kedatangan dan kehadiran pegawai. Yang keempat, menyiapkan penggajian. Yang kelima, pengeluaran penggajian. Dan yang keenam, penghitung pajak penghasilan dan potong gaji pegawai. Selanjutnya yaitu kesimpulan, yaitu sistem informasi manajemen sumber daya manusia atau penggajian terdiri atas 2 subsistem yang saling berhubungan tetapi terpisah. Manajemen sumber daya manusia dan penggajian mencatat dan mengelola data mengenai aktivitas perekrutan, pelatihan, penugasan, mengevaluasi, dan memperhentian pegawai. Sistem pengkajian mencatat dan mengelola data yang digunakan untuk membayar para pegawai atau jasa mereka. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.